sebagai kunci untuk membuka rahasia langit dan bumi. Tidak semuanya harus amalia, tidak semuanya harus qiraat dan qiraat, baca arti dan ayat. Ya. Butuh pentadaburan, ya. Butuh kita memandang. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, ya, tentunya aku telah turunkan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran dan mengambil pengajaran terhadapnya bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita baca Al-Quran tentang langit, kita berpikir langit di atas. Kalau kita membaca Al-Quran kita mendapatkan gunung, kita berpikir di gunung. Ya, padahal banyaknya perumpamaan-perumpamaan yang diturunkan di dalam Al-Quran untuk mengambil pelajaran di situ. Mana yang sifat gunung, mana yang sifat laut, mana yang sifat langit di dalam diri kita. Ya, mana yang sifat api, mana yang sifat jannah, mana yang sifat nar atau neraka di dalam diri kita. Ya, mana yang dikatakan kiamat, bangkit dalam Palestina di dalam diri kita. Mana yang kemanusiaan di dalam diri kita. Mana yang Israel di dalam diri kita? Yang sifat jahanam. Mana? Baca Al-Quran kita menemukan ayat Palestina, pikiran kita di Palestina sana. Keluar dari alam. Ya, keluar dari diri menjadi alam. Bukan menjadi petunjuk diri. Terbentur dia. Ya. Nah, makanya terbukti kan, ya, terbukti mana yang mengatakan kiamat sekarang kalau merdeka Palestina, mana kehancuran dunia, mana? Bukan berarti Al-Quran yang salah, tapi dalam pemahaman kita yang salah, tidak mentadaburi Al-Quran, mana yang sifat Palestina, mana yang sifat kiam, mana yang sifat kesadaran dalam seluruh dunia. Terbukti kan semua orang sudah sifat kemanusiaan, terbuka kesadaran untuk mendukung Palestina dalam kemerdekaan. Ya, semua sudah pada sadar, berbondong-bondong para yang lain masuk Islam melihat bagaimana Palestina ditindas. Ya, dengan dukungan seluruh dunia, sifat kesadaran manusia, sifat kesadaran Tuhan mendukung Palestina untuk merdeka. Itu yang dikatakan kiamat, kebangkitan kesadaran sejati. Mana yang berkuar-kuar kehancuran dunia sekarang? Mana? Karena kita mentujukan kepada di luar, maka terbenturlah pengetahuan dalam Al-Quran. Bukan sebagai petunjuk diri kita. Inilah sahabat beriman pentingnya kita memahami Al-Quran dengan secara makna. Ya, bukan kita mencari-cari ayat di situ. Ya, kita di situ bukan mencari-cari ayat. Ayat itu dikatakan firman. Ya, ayat itu dikatakan firman, tapi itu bukan dalil. Dalil itu adalah ayat yang hidup di dalam diri kita. Itulah kebenaran Allah Ta'ala semata. Ya, sudah menjadi kalimatul haq, kalimat yang hidup di dalam haknya Allah. Itulah dalil. Ya, kalau hadis itu masih sabda. Al-Quran masih firman. Mana yang dimaksud dalil? Dalil itu yang sudah terbentuk ilmu hidup di dalam dirimu. Itu yang dikatakan dalil. Nah, itulah yang dipercaya oleh Allah. Itulah yang diterima oleh Allah. Makanya saya mengajak di sini bagaimana untuk kita harus menghidupkan apa yang kita katakan. Asma menjadi isim, isim menjadi ismi. Ya, asma menjadi ismi, kalau digabungkan asma dan ismi menjadi isim. Sesuatu terbentuknya la maujudun ilallah. Hanya Allah semata di situ. Ya. Nah, makanya asma itu harus dihidupkan. Alif lam lam ha, Tuhan harus dihidupkan di dalam diri. Mana sifat Tuhan, mana yang Rahman, yang Rahim, mana yang berbuat baik. Hidupkan, buktikan di dunia. Ya, makanya kebanyakan kita Tuhan menjadi sebutan, agama menjadi Tuhan.
senantiasa melihat manusia dalam sisi perbedaan. Ya, terbentur. Ya, kalau kamu bukan saya, kalau bukan ajaran saya, kamu kafir. Sesama Islam pun begitu, terbentur dia. Kenapa? Sudah menuhankan agama. Tidak nyata Tuhan di dalam diri. Iya. Makanya sahabat beriman, Al-Quran itu Masya Allah. Ya. Ya. Dia membuka rahasia langit dan bumi, bagaimana dia mengajak manusia ini untuk menyelami dirinya sendiri, alam di dalam dirinya. Ya, menyelami alam di dalam dirinya, ya, memunculkan potensi-potensi yang luar biasa di dalam dirinya, menunjukkan bagaimana mujizat-mujizat di dalam dirinya, ya. Biar manusia itu mubarokah kepada orang, biar manusia itu mampu menyembuhkan orang lain dari penyakit. Ya, biar orang itu mampu menyelamatkan dia dari segala bencana. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya Nabi kita itu. Ya, Nabi kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai potensi yang hidup di dalam dirinya. Makanya Rasulullah itu bisa semuanya. Ya, bisa semuanya. Ya. Ya. Masa harus sama dengan Nabi? Ya. Semua harus sama dengan Nabi. Ya, tidak bisa bilang harus bisa. Ya, harus sifat. Makanya di dalam sholat itu yang sudah bersifat Nabi, Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Ya. Assalamualaikum, selamat datang katanya hai orang-orang yang bersifat Nabi. Orang-orang yang hidup dengan batinku, orang-orang yang keseharian dengan batinku. Ya. Nah, itu aku, bi itu batin, batinnya Allah. Makanya kita dihadirkan sebagai umat akhir zaman, sebagai bani. Ba itu batin, ni itu aku, batinnya Allah. Makanya kalau orang yang tidak hidup dengan batinnya Allah, bangkai di mata Tuhan. Dia sama halnya setara dengan hewan yang melata. Itu orang-orang yang hidup tidak pakai kodratnya Allah. Orang-orang yang hidup tidak pakai batinnya Allah. Lalu Allah di situ bingung melihat kita, itu siapa ya? Malaikat itu siapa? Katanya malaikat, saya nggak tahu. Ini kalau dibilang manusia bukan. Kalau dibilang binatang juga bukan. Siapa dia ya? Tapi dia kok hidup gitu. Tapi dia hidup bukan pakai kodrat saya. Dia hidup bukan pakai batin saya. Lalu malaikat berkata, gimana Tuhan kalau kita beri nama aja dia sebagai bangkai yang berjalan? Oh ya, cocok. Bangkai yang berjalan lebih hina daripada hewan. Dia hidup hanya pakai jasad dengan ruh. Ya, makhluk, tapi dia tidak hidup pakai hidupnya Allah. Ya, makanya kita ini hidup bukan pakai ruh, bukan hidup pakai ruhnya makhluk. Ya, kita ini hidup dengan hidupnya Allah. Kita ini nafasnya Allah, kita ini nafas, kita ini hidup bukan kehidupan. Kita inilah yang menjadikan semua sumber itu menjadi ada. Kita inilah yang menjadikan semua itu hewan itu ada. Kita inilah yang menjadikan semua itu pepohonan ada. Kita itulah yang menjadikan langit itu ada. Kita inilah yang menjadikan bumi ini ada. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Makanya turunlah kamu ke dunia, itulah surgamu, nikmatilah di situ. Tapi ingat, dengan perjalananku, biar kamu mendapatkan surga yang nyata.
Ya. Makanya ini dikatakan adalah surganya Muhammad. Ya. Diturunkan dunia ini, diciptakan dunia ini untuk dinikmati oleh para Muhammad. Dinikmati oleh Muhammad. Makanya kita diutus ke dunia ini untuk meluruskan akhlak, menerangkan alam, memberikan cahaya kepada alam semesta. Nikmatilah, ya. Tapi dengan perjalanan hasanah, biar kamu mendapatkan ketenangan, biar kamu mendapatkan ketenangan, biar kamu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ya. Perjalankan sifat keinsanan Allah di dalam dirimu, biar kamu mendapatkan surganya dunia. Ya, itulah yang dikatakan yang mampu menutup azabnya neraka. Kalau sudah nyata perjalanan kita, sudah nyata bahwa ini adalah perjalanan keinsanan Allah, alif lenyap dalam huruf ba menuju mila, yaitu kehidupan dunia, diberikan perantara ayah dan ibu. Ya, Masya Allah. Kemana arah pembahasan? Iya, Bang, karena Bang Nurwanto baru datang kan. Kalau baru datang itu kita duduk dulu, ya. Lapangkanlah dadamu dalam majelis, ya. Kita duduk dulu tenang, ya. Kita 1 hari dulu duduknya, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau ada keinginan belajar, kita ikutin terus apa yang disampaikan, ya. Biar kita mengerti jalannya. Tapi kalau kita baru nongol, nanti setahun lagi baru nongol, baru setahun lagi baru nongol, ya salah paham kita. Ya, makanya lapangkanlah kamu di dalam majelis. Ya. Makanya kalau kepala yang berputar, yang mendengarkan akan pusing. Ya, kalau akal yang bercerita akan pusing, akan bingung. Makanya dia nggak paham, ya, apa yang dibahas. Makanya subhanallah, ya, orang yang belajar dengan ilmu tauhid itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, bukan sembarang orang yang belajar ilmu tauhid itu, orang-orang pilihan Allah tuh. Karena tauhid itu adalah berhubungan. Ya, belajar berhubungan dengan Allah, tauhid itu namanya. Makanya inilah 97% di dalam Al-Quran mengajarkan kita tentang tauhid. 3% adalah perintah, ya. 3% perintah, 97% adalah tauhid. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Ya, ajaran tauhid itu ajaran berhubungan, bukan Tuhan di sana, aku di sini. Ya, kalau Tuhan di sana, aku di sini, itu sama halnya dengan berhala. Lu di sini nyembah, di sana Tuhan, itu berhala namanya. Ya, tapi kita dalam mengajarkan tentang tauhid, tauhid itu dalam hukum hijaiyahnya adalah hubungan, berhubungan. Ya, tak ada hu di situ, ada hi, ada dal. Ya, kalau kita masuk dalam hukum hijaiyah. Ya, tauhi, ya, tauhid. Makanya dikatakan, ya, orang-orang yang belajar tauhid itu adalah orang-orang pilihan Allah, karena memang mereka belajar untuk berhubungan dengan Allah. Tidak ada yang keluar dari dirinya. Makanya Allah sudah katakan, apa yang membuatmu bersekutu dengan kamu, ya Allah? Yang membuat sekutu dengan saya, yang membuat bersekutu dengan saya, yang keluar daripada diri saya, yang keluar daripada kodrat saya. Apa yang keluar daripada kodrat saya? Akalmu, pikiranmu, caramu, cara berfikirmu, cara bertindakmu, cara tabiatmu, cara kecerdasanmu. Itu yang bersekutu dengan saya tuh, masih manusia.
Makanya di dalam qudsi Allah sudah mengatakan, tidak ada yang mampu bersujud kepadaku dan tidak ada yang mampu melihat kepadaku selain diriku sendiri. Diri yang mana? Diri sifat, diri yang dijadikan oleh Allah. Bukan dirimu, tapi diri sifatnya, diri kehendaknya, diri gerakannya, diri keinginannya. Nah, ini yang inilah sahabat beriman. Makanya Allah sudah katakan, ya, berpikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku. Pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir. Karena apa? Allah itu laisa kamislihi min syai'un. Dia tidak mau terbentur dengan makhluk lain. Ya. Makanya Al-Quran sudah mengatakan, ya, aku suka cara kamu berpikir kepadaku, tapi aku tidak suka dengan caramu berpikir kepadaku. Aku suka kamu yakin kepadaku, tapi aku tidak suka dengan kamu cara berpikir kepadaku, dengan cara yakin kepadaku. Aku suka kamu beriman kepadaku, tapi aku tidak suka cara kamu beriman kepadaku. Ya, kenapa? Ya, wa fi anfusikum afala tufsiru. Saya sudah berikan jalan untuk berpikir, kenapa engkau cari jalan lain? Apakah engkau tuli? Apakah engkau buta? Kenapa engkau tidak melihat? Ya. Niatnya bikin masjid di luar untuk tempat kita berjumpa dengan Allah, padahal masjid di dalam sudah ada. Akhirnya masjid di luar tempatnya berhala. Tuhan di sana, aku di sini. Saya sudah berikan jalan kamu sebaik-baiknya. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Kamu bikin jalan lain. Ya. Lalu bagaimana ya Allah untuk kamu lalu bagaimana ya Allah untuk kita mendapatkan pikiranmu? Ya. Bertanyalah, katanya Allah, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Itulah cara pikiran saya. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya hai Rasulullah sudah datang kepadamu rasul-rasul yang terdahulu. Ya, apabila sebuah itu kamu tidak ketahui, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Itulah cara berpikirnya Allah. Orang yang sudah mampu memahami Al-Quran, orang yang sudah mampu duduk di bagaimana tentang ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir dengan cara Allah. Ya. Makanya diturunkanlah wali-wali, para ulama. Itulah cara berpikirnya Allah. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada mereka. Jangan kita dengan cara kita sendiri. Ya, salat dengan cara kita sendiri, beriman dengan cara kita sendiri, ya, yakin kepada Allah dengan cara kita sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya terbentur dengan keyakinan sandaran diri. Mana Tuhan? Tuhan di atas langit. Ya, Tuhan di atas langit. Makanya kita kebanyakan yakin kepada orang-orang katanya, ya. Makanya sudah dikatakan di surat Al-Kahfi mengatakan, ya, sesungguhnya manusia-manusia itu, ya, mereka itulah yang akan membawa kamu dalam kesesatan. Ya, mereka hanya mempraduga, mereka hanya berprasangka, mereka hanya mengada-ngada tentang kebesaranku. Ya, tapi sesungguhnya roh mula yang mengetahui segalanya, orang-orang yang tidak sesat dan sesat. Mereka itu hanya berprasangka, mereka itu hanya berpraduga. Ya, makanya pelajaran tauhid ini, sahabat beriman, memiliki bagaimana peraturan. Ya,
Kalau kita hanya berkuar-kuar untuk menyampaikan tentang batin, wujud, batin itu banyak, wujud itu banyak, sir itu banyak, sifat itu banyak. Ya, tapi semua harus memiliki adab, peraturan dalam tauhid yang sudah disahkan oleh Marifat Indonesia. Ya, tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa ditambah-tambahkan. Sesuai dengan peraturan tauhid, sesuai dengan peraturan Al-Quran. Ya. Bahas ini, bahas batin, kumpulin semuanya. Sampai turun ke bawah, sampai kepada makhluk alam-alam, pokoknya diserbu. Ya, jadi yang mendengarkan di bawah kasihan, yang awam-awam, iya ya. Padahal penyampaiannya tidak tertata. Ya, tidak sesuai dengan peraturan tauhid. Yang penting udah tahu bahas alam, yang penting udah tahu bahas batin. Yang penting udah tahu bahas ruh, udah tampil di sosmed, udah tampil di room, lalu complos sana, complos sini, copot sana, copot sini, dijadikan bahan pembicaraan. Serta ditanya diam. Ya, lalu ditanya mana kodratnya yang kamu bahas, mana buktinya yang kamu bahas, mana kajiannya yang kamu bahas. Diam dia. Ya, makanya Allah menjatuhkan kita dalam mimbarnya Allah. Ya, malu dunia akhirat. Yes, jadi semua harus ada ketentuan dalam tauhid, ya. Semua harus ada peraturan-peraturan. Ya, mungkin begitu sahabat beriman ya, karena di sini sudah jam 12 ya. Saya mau mandi dulu, ini mau laporan sebentar. Berkah selalu Pak Guru. Ya, Masya Allah. Sehat selalu. Ya, amin. Ya, jadi di sini kita berkah selalu ya. Pak Guru. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, jadi di sini kita hanya jangan dulu kita mencari Tuhan ya. Ya. Jangan dulu kita mencari Tuhan ya, sebagaimana sudah dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu aja ya. Assalamualaikum.